Kembali Saya lagi sudah pada hilang jaringan. pelihara haji itu 20 hari saya turun lagi, saya mau naik ke bawah dulu, mau refreshing dulu. Pak Haji kan di rumah 20 hari lagi. Kemarin dia bawa minum. Oh, Iya, supaya tidak banyak pikiran kita. Kita mau hilangkan pikiran-pikiran. banyak di tempat kita berkunjung toh. Ada juga Fitra di mana sana Ada rumah sambil bisa. dapat dibilang healing lah kata orang. Bisa soalnya ada ribuan kakak-kakak kita. Soalnya kalau ada saya nih, dia bawa saya jalan-jalan. Jadi ini hanya obat saja. Misalnya ada periksa dulu pulang. Tinggi lagi. Ini ya, kenapa ini sampai? Itu bisul mata namanya. Anunya mungkin lagi pula lagi mungkin. Enggak. Bisul mata itu lebih ke protein. Apa kira-kira apa yang saya makan? Tetap dikasih obat. Hah? Dikasih obat. Kalau mau dikasih obat juga bisa. Kalaupun tidak, nanti dia akan keluar sendiri dia. Cuman ya sakit, dia berproses. Kayak bisul juga. Ya, berapa hari? 3 hari. Udah rusak mata, tambah lagi kasih penyakit ini. Banyak besar mungkin. Nah, kita ke sebelah dulu periksa kan tadi. Sebelah sini. Untuk sakit gula yang lebih dikenal dengan diabetes, ya rata-rata di sini itu saya juga masih observasi mereka karena kebanyakan itu yang sakit gula, mereka punya pola makan itu kadang hanya makan 2 kali sehari atau dibilang juga yang pengkonsumsi makanan yang uh, dalam jumlah banyak atau makanan-makanan yang dapat dibilang enak sekali. Di sini tuh tidak, karena sumber makanannya sendiri yang diolah itu susah di sini karena kan di kepulauan. Tergantung dari kapal. Jadi dari segi kebiasaan pasien sendiri untuk dinyatakan bisa meningkatkan kadar gulanya itu sangat kecil kemungkinan kalau dari pola makan. Jadi dari semua yang saya observasi pasiennya, yang didapat itu lebih ke tingkat pemikiran. Pemikiran yang membuat kebanyakan orang itu meningkat kadar gulanya. Ditambah lagi di kampung ini itu untuk pemakaian yang makanan cepat saji yang seperti itu di sini cukup cukup banyak yang seperti itu. Misalnya mereka memasak bikin sayur bening atau sayur rebus lah, itu dia sudah memakai produk petsin, ditambah lagi produk petsin dalam 2 jenis di satu masakan. Saya tidak tahu apakah tingkat asin dari makanannya itu meningkat sehingga bisa memperberat organnya, sehingga meningkatlah kadar gulanya. Masih dapat dibilang membingungkan sekali. Penyebab ya salah satunya juga mungkin faktor keturunan. Ada juga sebagian pasien terjadi peningkatan kadar gula darahnya itu misalnya pas menghadapi pasangannya meninggal. Tidak lama itu akan muncul terjadinya tingkat peningkatan gula darah. Atau juga
pas masih saya observasi dulu, penyebab utama kenapa rata-rata dan kebanyakan di sini itu menderita sakit peningkatan gula darah atau diabetes. Kalau dibilang tingkat konsumtifnya itu sebenarnya sih mereka itu kurang untuk konsumsi makanan makan yang apa-apa enak. Ada istighfar hanya air hangat tadi sama kan dengan keladi. Keladi tak goreng. Sama aja tuh. Bukan. Hanya mungkin makan gorengan sih. Bisa naik gorengan. Ya bisa toh. Kemarin saya goreng pisang. Pisangnya sebenarnya. Pisangnya di? Iya. Pisang raja. Itulah. Dan yang tidak satu kan? Tidak, banyak semakan. Ya sudah wajar meningkat gulanya. Tapi yang kemarin ini hari baru berlebihan. Ya. Tapi kan kalau gula itu dia kalau sudah meningkat kecuali kita aktivitas berat, baru bisa dia turun drastis. Tapi kalau misalnya walaupun kemarin kita makan tapi kita hanya baring-baring saja, ya dari mana keluarnya dia? Tidak keluar keringat. Ya toh? Tidak ada olahraga lansia di sini. Kalau untuk olahraga lansia sebenarnya harus dilaksanakan di Pantai Prolanis. Cuman itu yang mau membimbingnya susah. Dulu atau saya sudah pernah kasih tahu dulu bagusnya seperti itu. Jadi kayak terkadang juga bukan dari ketersediaan pemandu dan sebagainya. Para lansia sendiri yang kadar gulanya tinggi, yang kadar darahnya tinggi, mereka itu jarang antusias gitu. Dan kalau sudah di bawah dok, hari Minggu bisa selalu itu kan di kota. Kan kalau di kota sana otomatis mereka paham bahwa salah satu hidup sehat itu olahraga, gitu kan. Tapi kalau di sini masih agak susah. Sudah sampaikan sama Ibu Lurah olahraga hari Minggu harus mungkin salah satunya ya aksesnya atau tempatnya di mana kan. Tapi dia bilang itu hari dia di jembatan feri. Bagusnya itu untuk kalau di kita itu hari kita sudah pernah setiap posyandu lansia bilang sediakanlah alat karena itu menarik kan. Orang-orang tua itu nggak mau kalau cuma datang pensi baru dengar ceramah, dia nggak mau, kecuali dia datang dia maunya diperiksa darah gitu. Cuman kalau kami yang sediakan puskesmas terbatas, ini aja ya kita mau cek kolesterol itu kosong alatnya. Kalau mau dipakaikan juga dari puskesmas, lubang dananya juga masih. Kalau lagi ada dana kita belikan gitu kan. Tapi kalau tidak, makanya itu kemarin kita keliling ke desa, ke lurah, sampaikan bantu untuk para lansianya. Tapi kadang ada bulan-bulan berapa nanti dia bikin, bulan ini nanti enggak gitu. Karena mungkin keterbatasan juga dana. Gitu. Kalaupun dibikin prolanis dengan setiap datang misalnya sebulan sekali, itu dengan adanya strip itu membantu. Mereka pasti datang karena mereka suka itu diperiksa begitu. Cuman itu kalau nggak ada itu nggak ada yang datang. Jadi susah. Susah kita mau laksanakannya. Mana yang bersangkutan juga kan kalau dia punya kendaraan dia pasti karena itulah di situ tingkat tante. Jadi kita bilang bikin olahraga ini tergantung dari kondisi. Kalau kita ini mau saja, cuman antusias masyarakatnya ya. Iya harusnya, seharusnya. Cuman ya itu pas kita turun lansia, di situ dilaksanakan gitu. Cuman ya, ya itulah.
Kalau mereka bersedia, kita ini Kalau saya sendiri kalau sudah di sini kayak tidak ada yang mau tinggal hari anu Minggu saja. hari Sabtu itu kan Rajin jalan pagi, jalan sore. Jalan pagi saya jalan, habis sholat subuh itu saya langsung jalan saya. Jalan sampai di Pantai Baru. Yang penting walaupun kita sudah masuk ke posisi lansia, masih aktif. Tulangnya masih saya jalan. Ya itu imbangnya kendaraan ini akhirnya sedikit-sedikitnya motor apa kalau orang tua tidak ada itu salah satunya. Jalan saja 100 meter harus naik motor. Ya enggak? Dulu itu saya di Kota Mara itu keliling sekarang 7 kali, sekarang tinggal 3 kali. Sudah capek. Sebenarnya bukan karena capek itu tante. Karena kadar gulanya kita belum terkontrol tuh. Kalau dia meningkat kan otomatis lemas. Turun sekali juga dia lemas. Jadi kadang saya lemas. Iya karena tinggi. Karena saya urus Pak Haji mungkin pikiranku tuh sama marah-marah terus dengan dia. Makanya kemarin dia turun bawah lagi. Sudah berapa hari sama saya dong. Siapa juga yang tidak capek juga dan kita urus itu. Mana dia itu manjanya. Dia bilang, Bapak, hanya Bapak ini dan yang sakit dia terlalu manja. Tidak juga. Kalau mau dikaji toh untuk usia lanjut atau usia lansia begitu, memang sifatnya kembali ke anak-anak. Jadi bukan karena dia manja, tapi sudah begitu. Banyak dong itu yang sakit-sakit toh, yang umur-umur tua juga tidak terlalu manja seperti dia. Ya, karena mungkin dia merasa bahwa anaknya kalau anaknya dia sayang kan pasti dia manjakan. Lama itu yang menjaga kasihan. Cocok. Dia itu biar dia saja dari gunung itu kalau tiba di rumah lihat bapaknya mau salat mau apa. Ya, itu kalau anaknya juga nggak ngerespon kan nggak mungkin orang tuanya mau manja-manja. Karena dia tahu anaknya baik-baik. Iya itu. Kapan hari kasihan dia sakit lagi dia demam tinggi. Mungkin ini serangan kejiwaan. Alhamdulillah kasihan tidak. Hanya berapa? Ya cukup 1 jam. Yang penting cairannya cukup. Terus makannya tuh terus. Makannya dia itu 3 kali 1 hari. Apa namanya? Sering dibersihkan kan kadang kalau. Nah itu media itu tidak bisa dia lihat kotoran sedikit itu. Fisik kan suhu tubuh meningkat kalau apa namanya panas tubuh itu tidak diredam, kadang dilapka. Gitu. Iya bisa kita biar dia lihat kotoran sedikit itu kita sapu dulu. Tidak mau jalan, tak kancing ini tidak mau. Bisa ini kasihan juga dan baru dia itu memang apa dari dulu tuh begitu kita tidak mau kotor apa. Begitu kan? Bisa di mana? Dia apotek ya? Kan belum mau berangkat pak? Hari Minggu sama berangkat. Oh, bikin rujukan berarti. Nanti dibawa sama Windy kan? Iya. Atur saja toh. Saya tulis saja di sini. Bisa saya tulis. Mau rujuk. Itu nih, nanti baku atur dengan mereka. Ketemu saja toh. Siloam tuh? Bukan. Palagi mata. Iya, bukan obat ini toh. Ini. Ada itu tablet tapi dia. Kalau bisul mata bukan ditetes, hanya. Iya, bukan tetes. Ada itu satu. Salah. Bukan salah, tablet. Oh, iya. Ini benar ya. Saya melihat kayak dia pada saya. Iyalah, karena kelopak matanya dia jadi kayak tertutup. Tunggu dulu. Bawa dengan ini tuh. Ini susah juga kita urus orang sakit karena saya ini juga bertuan ekspresinya saya mulai dibawa dulu lagi. Saya suruh dibawa kemarin 20 hari juga sama saya. Memang istrinya dia mau dia mau naik umrah juga kasih. Jadi pas sama bawa itu hari-hari apa itu hari ini. Padahal dia izin datang sama naik paspor naik umrah itu. Iya tahu. Selagi ada toh ada rezeki. Jangan hanya saya kasih kan. Iya. Di mereka Windy. Selamat bergabung. Beginilah
kondisi kalau pagi hari, kebetulan ini hari Jumat, kalau hari Jumat sampai batas waktu sholat Jumat sudah pulang. Kalau sekarang ini di puskesmasnya yang saya tempat kerja sudah tersedia EKG dengan USG. Itu USG-nya transducernya sebenarnya masih hanya untuk memeriksa ibu hamil. Kalau untuk penyakit-penyakit yang umum, dia transducernya sih belum ada. Untuk transvagina juga sebenarnya alatnya ada, tapi karena ya kan kalau transvagina dia jelas bahasanya tabu, jelas pasien tergantung juga sih apakah mereka bersedia atau bagaimana, termasuk untuk pemeriksaan IVA untuk ibu-ibu yang sudah produktif, yang sudah aktif atau yang sudah menikah, itu ada bisa untuk datang pemeriksaan di sini untuk mencegah jangan sampai apa namanya tidak terdeteksi gitu, kayak kanker leher rahim atau ada masalah di bagian kelamin untuk para ibu-ibu yang sudah menikah lah bahasanya kan, atau yang sudah aktif berhubungan seksual, boleh untuk datang juga di puskesmas, atau mau cek kandungannya jangan sampai ada masalah kista dan sebagainya, boleh datang saja. Ada juga ini EKG, hanya ya kalau untuk pemeriksaan EKG juga kan kalau untuk perempuan pasti agak tahu karena harus bertelanjang dada. Tadi juga ada pasien yang dirawat inap, anak-anak dengan nyeri perut bagian bawah, dia kesakitan sudah dari jam 12 malam. Hanya orang tuanya baru bawa tadi pagi. Ya, saya juga baru tahu tadi, jadi saya baru periksa. Itu anak mengalami usus turun, ususnya yang tidak pada tempatnya, jadi itulah yang membuat dia kesakitan dan meringis. Tadi waktu saya pergi dirawat inap, jaringannya hilang, makanya terputus. Ini disambung kembali. Kalau ada yang ingin konsultasi boleh, selagi saya masih bisa live. Selamat pagi, Lipo. Terima kasih yang sudah bergabung. Kayaknya untuk hari ini mendengarkan saya bercerita dengan pasien dari tadi. Untuk hari ini pasien yang datang dengan riwayat gula tinggi, ataupun ada juga tadi anak-anak yang bagaimana kayaknya ibunya kurang edukasi ya. Anak umur 2 tahun sudah diberikan atau dikonsumsi susu kaleng, susu kental manis. Di sini itu cukup banyak itu orang tua yang memberi anaknya itu susu kental manis. Berhubung tidak ada pasien, kita buka dulu masker, agak megap. Susu kental manis kadang masih dari usia bayi, malahan 11 bulan ke atas gitu. Apakah itu memang faktor karena ekonomi? Tapi ada juga sebagian yang mengatakan kalau anaknya minum susu kental manis itu badannya lebih cepat untuk gemuk katanya.
dan lebih cocok cepat naik berat badan anaknya. Terus saya tidak mengerti sama isi apa di atas itu. Apa? Saya tidak mengerti sama isi apa itu. Ini surat ini kan ada 3 kolom. Yang ini sebenarnya ada isinya di sini. Kayak ini kan surat keterangan Jatim. Kalau biasanya SKBS atau nah berarti ini SKC. Surat keterangan Jatim. Ini bulan. Kenapa sudah bulan 10? Ini nomor surat keluarnya. Sudah begitu deh. Jadi kalau untuk penomoran itu ini nomornya. Tertulis nih yang di sini, yang ini di sini, saya kasih masuk di situ. Iya. Tulis SKC di situ. Saya kasih sama saja ini dengan yang fotokopinya ini. Ya iyalah. Namanya juga ini kan pertinggal dia. Oke. Kembali lagi susu kental manis. Tadi ada satu pasien yang mengatakan seperti itu, bahwa anaknya dikasih susu kental manis, dia mengeluh, batuk terus menerus. Jadi efek dari kadar manis yang selalu dia konsumsi, atau dia bilang tadi susu kotak, dia rajin minum seperti itu, sehingga produksi dia punya lendir atau dahak batuknya itu terus diproduksi. Makanya dia tetap batuk, tidak pernah berhenti. Itu faktor. Biasanya itu yang kalau anak-anak itu yang selalu mengalami batuk dan batuk. Cuman ya itu tadi untuk memberi pemahaman kepada para ibu-ibu bahwa susu kaleng atau susu kental manis itu kalau untuk dibilang pertumbuhan anak-anak itu tidak mempengaruhi, bahkan karena kadar gulanya terlalu manis dapat beresiko yang sampai usia dini sudah menderita sakit gula nantinya. Tapi itu sering kita dapat untuk yang bukan hanya kalangan yang tidak mampu membeli susu formula yang kemasan yang khusus untuk bayi-bayi atau bayi di bawah 5 tahun itu juga kadang dia kasih anaknya dengan susu itu. Saya tidak paham apakah mungkin orang tua menganggap bahwa susu itu bagus untuk atau kadar kalsiumnya tinggi dan sebagainya. Padahal di situ tertulis susu kental manis. Tapi masih juga para orang tua itu selalu memberikan susu itu kepada anak. Katanya anaknya suka. Ada juga kadang saya dapat dengan kasus radang tenggorokan pada anak. Ternyata dia suka mengkonsumsi kayak Indomie dimakan mentah, terus Milo juga dimakan mentah, punya begitu tanpa diseduh, banyak. USG ternyata kemarin dicabut, jadi dia lobet. Saya sudah sampaikan jangan dicabut ini USG, tetapi oke, kita kembali lagi. Selalu kalau pasien itu dia bawa anaknya, dia jawab, kalau nggak dikasih tidak menangis dong. Nah itu selalu saya bilang ya, anak-anak itu dia bisa membaca situasi. Jadi kalau dia menangis kan otomatis dia akan dapat itu barang. Jadi sudah sebagai senjatanya itu anak-anak. Tinggal dia menangis kan di tempat pasti akan dibeli. Kenapa tadi Kak Yana? Kenapa Kak Yana? Kita ada anu yang di sana. Kenapa yang habis melahirkan sudah kemarin habis pendarahan. Baru telepon kita. Dia datang sini tadi.
Tapi karena masih ada pasien, jadi ya menelpon sih. Pasiennya tidak ada di sini. Jangan sampai masih belum. Masih pendarahan. Iya nih, sudah 3 anak saya kapan? Kapan melahirkannya? Tujuannya dia menelpon apa? Coba tanya mungkin apa yang jangan sampean. Nah, tidak ada dokter di atas lah. Ada buat rujukan. Ibu Haji. Nun. Ditante dan periksa. Pas resep habis nah. Oh Habis? ini ada punyanya tadi. Kenapa tante? Mana ada lambung dari muntah-muntah kemarin tau? Dari tadi malam kan. Muntah-muntah. Baru ini langsung pada sepotong langsung sini kayak ini telingaku terserah pegang begini. Habis makan apa tante? Habis makan ubi kayu. Saya langsung Rata-rata sama kayak samanya salah besar. lampu-lampu. Saya nggak tahu kasihan. Ya karena Berapa kita tahun nggak pernah makan barusan. itu semua tergantung kondisi fisik gitu. Jadi kalau memang kita dalam kondisi lambungnya sering resep kosong. Print dulu. Tidak ada sama sekali, tinggal satu nih. Itu. Saya juga ini istilahnya kalau untuk riwayat lambung itu nggak ada, cuman tergantung dari faktor kita punya peningkatan asam lambung. Kalau kita lagi stres berat, jangan memang coba itu konsumsi makanan yang bisa naikkan asam lambung. Toh? Bukan salah lambungnya, bukan salah. Bukan salah ubinya. Asli ku makan itu hampir satu mas. Astagfirullah. Iya itu kan Tante, segala sesuatu berlebihan itu. Ada juga makan satuan Pak. Ya. Lama itu makan baru dulu nanya masuk kalinya sepulang di rumah ya Allah. Kenapa bisa ya ini? Dia full lah itu, dia keluar semua itu muntah. Ada saja. Satu baskom mobil hebat sekali. Kayak itu anak apa yang betul itu punya Ibu Haji. Dia juga sama, pantasan. Mana dia itu irama jantung juga nggak bagus. Dia bisa makan ubi juga. Dia tidak bilang sama saya. Tahu saya Begitu nih, selalu pasien selalu ditutup-tutupi kalau saya yang bertanya. Kenapa? Nanti bisa tanya Pak. Harus makan apa kan kita musuh beratnya orang lain. Masalahnya sudah ditahu dimakan gitu ya. Iya begitu. Namanya tante siapa? Nama apa? Suryani. Umur tak sekarang berapa? 52. Kelahiran apa, Le? 69. Harus keberapa? Pasti itu karena asam lambungnya tinggi sekali itu. Yang kita muntahkan sudah asam lambung itu kuning sampai habis. Terbengkalai mi kantin. Itu juga salah satu tadi faktor yang ya saya juga bingung mengarahkan seperti apa. Sudah tahu itu memproduksi asam lambung yang tinggi, dia konsumsi sampai berlebihan seperti itu. Memang kayaknya faktor segala sesuatu yang berlebihan itu jadi penyakit kayaknya ya.
Dia mengaku dia tidak pernah ada riwayat penyakit MAH atau sejenisnya. Efek karena makan ubi satu baskom dia bilang tadi, tapi tidak dalam waktu yang singkat, bolak-balik dia konsumsi. Akhirnya perutnya terasa penuh dan muntah-muntah. Berlebihan, segala sesuatu yang berlebihan itu tidak bagus. Apalagi di sini tingkat kecemasan itu tinggi. Jadi rata-rata itu peningkatan asam lambung terjadi pada orang dengan tingkat cemas yang berlebihan. Rata-rata ibu-ibu itu di sini seperti itu. Kadang mengeluh sakit di sini, nyeri dada kiri tuh, tembus belakang, terus dia sudah tahu juga pantangan. Ya karena mungkin rasa ingin tetap dimakan. Jadi untuk untuk mengedukasinya itu sudah bingung juga kita mau bagaimana lagi mengarahkannya, karena kan ya sudah pada tahu faktor dan penyebabnya tapi tetap dilakukan, jadi ya begitulah. Saat ini di sini cuaca cukup panas, hampir 2 bulan lebih tidak pernah turun hujan. Jadi untuk peningkatan pasien radang tenggorokan atau infeksi pernapasan atas itu meningkat untuk di bulan-bulan ini, karena kan ya ditambah cuaca yang cukup panas, terkadang alternatif untuk menyejukkan itu pasti cari air dingin atau air es. Jadi kalau itu dilakukan ya otomatis terjadi itu. Obatnya itu tidak ada. Apa di situ yang ada? Muntahnya ada nih. Domperidon, ondansetron juga nggak ada. Tidak ada lagi dapat ya. Sempat juga saya sampaikan kepada pasien kalau sekarang itu konsultasi ke bagian kecemasan tinggi itu sering saya kasih tahu ke pasien untuk periksa lebih lanjut ke dokter kejiwaan gitu. Cuman selalu orang menganggap kalau sudah dibahasakan itu konsultasi ataupun sharing ke dokter jiwa, itu mereka menganggap bahwa dia divonis itu gila, padahal tidak sebenarnya. Agar bagaimana ya, ada pengarahan lah untuk mereka mampu menguasai pikirannya sendiri. Kan kalau orang yang cemas itu dia tidak lagi pakai akal sehat, biasanya seperti itu. Lebih merasa ketakutan. Kenapa saya ini sakit ini, kenapa ini, kata orang di sana yang sana meninggal karena ini karena itu gitu. Jadi mungkin karena kurang pemahaman atau kurang yang dia pahami mengenai penyakit-penyakit yang muncul itu, ditambah lagi dengan suara-suara dari tetangga samping kanan samping kiri mengatakan kemarin ada yang meninggal dengan seperti itu, yang begini yang begitu. Akhirnya yang bersangkutan itu selalu merasa ketakutan. Jadi terkadang saya berpikir, setiap mereka konsultasi ke saya, dia bilang begini dok, begitu dok, saya berpikir jangan sampai ini orang tidak ada yang sampaikan halusinasi. Dia merasa ada yang sampaikan padahal orangnya tidak ada. Jadi ya untuk kecemasan tinggi itu saya sarankan untuk ke konsultasi ke dokter jiwa. Mereka selalu menganggap bahwa mereka itu sudah dinyatakan gila, padahal tidak.
Karena dokter jiwa sendiri mengatakan kalau yang dia tangani itu rata-rata bukan orang gila sebenarnya, hanya orang-orang yang tidak mampu menguasai pikirannya sendiri, seperti kayak orang depresi, orang kecemasan tinggi. Karena rata-rata kan sekarang ini ya tingkat untuk keinginan untuk bunuh diri itu gampang sekali. Ditambah lagi dengan faktor kehidupan, ekonomi mungkin, atau hubungan sosial yang tidak bagus, sehingga rata-rata itu orang tidak mampu untuk beradaptasi, jadi memiliki pemikiran pendek. Ditambah lagi mungkin gangguan dari pikirannya sendiri, muncullah halusinasi yang membisikkan sesuatu. Jadi tingkat untuk keinginan untuk mau bunuh diri itu lebih besar. Hah? Ada. Nggak tahu, ada kah? Oh tidak, kalau tidak ada, kalau memang kita mau pulang. Jadi Nggak pernah apa deh? Terlalu banyak yang keluar masuk intermisi, jadi kalau ada di antara kita itu yang pernah terlintas di dalam pikiran tadi itu, kalau seandainya begitu, atau ada keinginan untuk sempat mau bunuh diri, berarti Anda sudah ada gangguan. Itu yang dicegah sekarang. Jadi ada program juga yang diutus untuk mencegah hal-hal itu. Kebetulan juga di wilayah kerja saya di sini pernah terjadi salah satu kasusnya suicide, bunuh diri. Masih anak muda, masih muda sekali, karena mungkin terlalu dimanja dari kecil. Jadi setiap keinginannya itu selalu terpenuhi. Saat dia menginginkan sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh orang tuanya, dia langsung berpikiran pendek bahwa orang tuanya tidak sayang dia. Akhirnya dia memilih jalan pintas itu. Mana ditambah lagi mungkin ada masalah dengan hubungan sosialnya atau hubungan dengan orang terdekatnya, seperti itu. Dia lebih memilih mengakhiri hidupnya masih usia sekitar 17-18. Hal-hal seperti itulah yang butuh konsultasi lebih. Cemas tinggi. Sampai saat ini pasien yang datang ke saya itu banyak sekali dengan keluhan seperti itu. Kecemasan, ketakutan. Jam sudah menunjukkan jam 11:30. Jadi di sini waktu Indonesia Tengah. Jadi sudah pukul jam 11:15. Kebetulan ini juga hari Jumat. Sudah dekat waktunya pulang. Saya mau siap-siap dulu pulang. Sampai di sini dulu live-nya kita. Sampai ketemu di live berikutnya. Sampai jumpa.